Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, insya Allah kalian semua sehat walafiat. Di sini Ustazah Mia juga sehat walafiat. Anak-anak, pada saat ini Ustazah mau memberikan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks fiksi dan teks non fiksi. Kalian nanti tugasnya menggali informasi yang ada di teks tersebut. Mari kita ikuti bersama. Pembelajaran bahasa Indonesia, teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita, sifatnya imajinatif, tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya, dan tidak perlu dipertanggungjawabkan. Karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Ciri-ciri teks fiksi. Cerita buatan, bersifat imajinatif, bahasanya kiasan. Contoh, novel, novel terjemahan, hikayat, puisi, drama, dongeng, mitos, fabel, hikayat, komik, dan sebagainya. Contoh teks cerita fiksi. Anak-anak membaca sendiri dan nanti kalian menentukan atau mencari informasi-informasi yang ada di dalam teks cerita fiksi tersebut. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam teks non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku non-fiksi sering dijadikan sumber informasi. Ciri-ciri teks non-fiksi. 1. Berdasarkan data. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, bahasanya lugas. Contoh, laporan ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi. Buku pelajaran, buku ensiklopedia, jurnal, biografi, esai, opini, pidato, dan sebagainya. Menggali informasi dari teks non-fiksi bisa dilakukan dengan cara sebelum membaca dan sesudah membaca. Anak-anak, sebelum membaca teks non-fiksi, kita sudah dapat memperkirakan isi informasinya, yaitu dengan cara membaca judul teks tersebut. Yang kedua, sesudah membaca. Sesudah membaca, kita dapat menggali informasi dari teks tersebut dengan cara 1. Membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, membaca tiap informasi penting dalam teks. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dengan teliti sesuai teks yang sudah dibaca. Contoh teks non-fiksi. Ustazah memberikan contoh, yaitu teks yang berjudul Pertentangan Pemuda dengan Soekarno-Hatta mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan anak-anak nanti membaca sendiri, dan nanti tugasnya adalah mencari informasi-informasi yang kalian dapatkan di dalam teks yang sudah kalian baca ini. Terima kasih anak-anakku sayang. Tugas kalian
mencari 3 informasi yang terdapat dalam teks non-fiksi di atas. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmumu akan bermanfaat. Tetap semangat, ayo sholat tepat waktu, membantu kedua orang tua, sayang sama adik kakak, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.